Renungan Kefas, Rabu, 31 Januari 2024. Salam sejahtera Sobat Kefas semua. Tuhan Yesus begitu baik, sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati firman-Nya. Mari kita siapkan hati dan roh kita untuk mendengarkan firman-Nya. Sobat Kefas, renungan hari ini mengenai 3 ayat dan 4 hukum, yaitu asal mula 4 hukum. Ayat Alkitab di dalam Roma pasal 8 ayat 3-4. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sobat Kefas, asal mula dari masing-masing hukum ini berbeda. Hukum Allah yang tertulis pada loh batu diberikan Allah kepada manusia melalui Musa pada zaman Perjanjian Lama. Ketiga hukum lainnya berasal dari ketiga hayat yang telah kita sebutkan sebelumnya. Kita tahu bahwa setiap hayat ada hukumnya. Meski hukum tidak selalu berasal dari hayat, namun hayat selalu mempunyai hukum. Karena kita mempunyai 3 hayat yang berbeda dalam diri kita mempunyai 3 hukum yang berkaitan dengan ketiga hayat yang berbeda itu. Pertama adalah hukum kebaikan. Hukum kebaikan dalam pikiran berasal dari hayat ciptaan yang baik, yang diperoleh bukan pada waktu kita diselamatkan, tetapi pada waktu kita dilahirkan. Sebelum kita diselamatkan, seringkali dalam akal dan pikiran kita ada kecenderungan atau hasrat alami untuk berbuat baik, menghormati orang tua, penuh kebaikan kepada orang lain, ataupun penuh penyesalan, berharap untuk memperbaiki diri dan memutuskan untuk lebih maju. Pikiran-pikiran untuk berbuat baik dan lebih maju ini berasal dari hukum kebaikan dalam pikiran kita. Kedua adalah hukum dosa. Hukum dosa dalam anggota-anggota tubuh berasal dari hayat iblis yang jatuh dan jahat. Sebelumnya, kita telah mengatakan bahwa karena kejatuhan Adam melalui berbuat dosa, yaitu memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, hayat iblis masuk ke dalam manusia. Hayat iblis ini terkandung hukum yang jahat, yaitu hukum dosa dalam anggota-anggota tubuh. Karena hayat iblis itu jahat, maka hukum yang berasal dari hayatnya dengan sendirinya membuat manusia berdosa dan berbuat jahat. Ketiga, hukum roh hayat. Hukum roh hayat berasal dari roh hayat yang ada dalam roh kita, dan berasal dari hayat Allah yang ilahi dan bukan ciptaan. Waktu kita menerima Tuhan dan diselamatkan, roh Allah bersama hayat Allah masuk ke dalam roh kita dan berbaur dengan roh kita menjadi roh hayat. Dalam hayat dari roh hayat ini terkandung hukum, yaitu hukum roh hayat atau hukum hayat. Sebab itu, kita harus nampak dengan jelas bahwa pada waktu kita diselamatkan, bukan hukum kebaikan yang ditaruh oleh Allah dalam diri kita, tetapi hukum hayat. Sasaran Allah atas diri kita adalah hayat, bukan kebaikan. Ketika Allah menyelamatkan kita, Dia menaruh hukum hayat dalam diri kita. Hukum kebaikan tidak diberikan melalui keselamatan Allah, tetapi melalui penciptaannya. Unsur berbuat baik yang ada dalam diri kita itu tetap ada. Tetapi ketika Allah menyelamatkan kita, Dia menaruh hayatnya dalam diri kita. Dalam hayat ini terkandung hukum hayat. Hukum roh hayat dan hukum ini diperoleh pada saat kita diselamatkan dan berasal dari keselamatan hayat Allah. Poin hari ini, pertama, hukum Allah berasal dari Allah dan adalah milik Allah. Kedua, hukum kebaikan dalam pikiran berasal dari hayat manusia dan adalah milik manusia. Ketiga, hukum dosa dalam anggota-anggota tubuh berasal dari hayat iblis dan adalah milik iblis. Keempat, hukum roh hayat berasal dari roh hayat dan adalah milik roh. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas hukum roh hayat dalam rohku yang adalah penyelamat dari Allah yang memiliki kuat kuasa hayat Allah yang maha besar. Membebaskan aku dari hukum dosa sehingga aku mampu memenuhi semua tuntutan hukum Allah dan memperhidupkan hayat Allah yang ilahi. Tuhan,
Aku mau hidup menurut hukum roh hayat ini. Aku mau dibebaskan dari hukum dosa dalam anggota-anggota tubuhku, dan dengan demikian aku boleh menjadi orang Kristen yang penuh kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Sampai jumpa Sobat Kefas. Amin.